Bab 175. Beban di hati. Saat sampai di mobil, Selihan mendorong Colden Ye maju, kemudian tidak turun lagi. Claire Sen berdiri di tempat dengan sangat marah, di saat yang sama sebuah mobil melaju di depannya. Setelah menurunkan jendela, Claire Sen melihat Davin Ye. Ingin pergi ke perusahaan. Aku sejalan, sekalian mengantarmu. Rasa dingin di mata Davin Ye telah menghilang, masih begitu lembut, perhatian dan sopan. Claire Sen tanpa sadar melihat ke arah Colden Ye, kebetulan melihat Selihan membungkuk untuk merapikan sesuatu untuknya. Mata dingin Colden Ye sepertinya menyapu ke arah kemari dengan sengaja, tetapi menarik kembali dengan acuh tak acuh. Claire, cepat ke sini. Selihan teringat sesuatu dan melambaikan tangan padanya. Claire Sen. Tidak perlu lagi. Entah kenapa, Claire Sen mengatakan itu, sebelum mereka sempat bereaksi, dia membuka pintu mobil Davin Ye dan masuk. Terima kasih kakak tertua sudah memberiku tumpangan. Ayo pergi. Davin Ye melirik ke belakang melalui kaca spion dan mengangguk. Mobil ini melaju keluar, tetapi mobil di belakangnya tidak bergerak. Arthur Xiao yang duduk di depan melirik Selihan yang ada di belakangnya, dan berkata, Nona Han, kenapa tidak memanggil nyonya muda kedua kemari? Mendengar ini, Selihan dengan wajah tidak bersalah berkata, aku sudah memanggilnya, tapi dia tidak mau datang. Wajah Selihan tampak sedih, dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan kakak tertua Colden Ye. Kalau tidak, aku harus turun dari mobil dan membawanya ke sini. Arthur Xiao mengerutkan kening saat mendengarnya, dan melihat ke arah Selihan. Bukankah wanita ini adalah teman baik Claire Sen? Tapi kenapa nada bicaranya seperti sedang menyudutkan Claire Sen? Sejak dia muncul, Arthur Xiao selalu memiliki firasat seperti ini, dan perasaan ini menjadi semakin kuat sekarang. Jika Nona Han tidak masuk ke dalam mobil Tuan Muda Ye, mungkin masih ada tempat duduk untuk nyonya muda kedua kami, kan? Tidak tahan, Arthur Xiao mengatakan ini padanya. Wajah Selihan tiba-tiba menjadi pucat. Kalau begitu, sepertinya ini salahku. Aku tidak memikirkannya terlalu jauh, Tuan Muda Ye. Maafkan aku akan turun sekarang. Setelah berbicara, Selihan berbalik dan ingin keluar dari mobil. Tidak perlu. Colden Ye mencegahnya keluar dari mobil, berkata dengan wajah dingin, nyalakan mobil. Arthur Xiao, tapi Tuan Muda Ye. Colden Ye mendengus dalam-dalam, sejak kapan kamu yang membuat keputusan? Arthur Xiao, mengerti. Dia mengertakkan gigi dan dengan enggan menatap Selihan. Wanita ini pasti memiliki niat yang buruk. Dan berpura-pura dikasihani. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk mengingatkan Claire Sen tentang wanita ini, agar tidak disudutkan oleh sahabatnya sendiri. Mobil bergerak perlahan, Davin Ye menyalakan musik di dalam mobil, dan kebetulan itu adalah lagu rakyat lama dari Eropa. Suara wanita itu jelas tetapi lambat, dan musik yang indah seperti membawa orang-orang ke dalam lagu rakyat kuno itu. Apakah sedang tidak senang? Davin Ye tiba-tiba bertanya. Claire Sen, apa? Melihatnya bersama dengan wanita lain, kamu cemburu. Kali ini, Davin Ye langsung berkata. Tapi wajah Claire Sen langsung berubah drastis. Kakak tertua, kamu jangan bicara omong kosong, Seli bukan wanita lain, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu dengannya. Mendengarnya, Davin Ye tidak bisa menahan senyum. Tawa itu tampak dalam dan manis dalam lagu-lagu rakyat lama. Bagaimana kamu tahu dia tidak memiliki pemikiran seperti itu? Bagaimana jika dia benar-benar seperti itu? Tidak mungkin. Claire Sen berkata dengan tegas. Dia bertekad, penampilannya yang keras kepala dan serius benar-benar imut seperti anak kecil. Davin Ye tidak bisa menahan diri untuk meliriknya lagi. Kamu percaya padanya? Seli adalah sahabatku, Claire Sen berkata dengan serius. Davin Ye mau tidak mau melihatnya lagi, lalu tersenyum tipis. Begitu percaya, tidak peduli terjadi apapun,
apakah kamu tidak akan mencurigainya? Claire Sen mengangguk tanpa memikirkannya. Dia sangat baik dengan Sally Han, dia memperhatikan semua hal yang telah dilakukan Sally Han untuknya dalam beberapa hari terakhir, seorang sahabat melakukan yang terbaik untuk membantunya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Dia hanya khawatir dengan Golden Ye. Ketika Claire Sen memikirkan hal ini, dia tidak tahu Davin Ye menatapnya untuk waktu yang lama, sampai lampu merah berhenti, sebelum dia mengalihkan pandangan matanya kembali, suaranya menjadi lebih pelan. Apakah gaunnya sudah siap untuk acara malam ini? Claire Sen kembali sadar, mengingat gaun merah yang dibeli Sally Han untuk dirinya kemarin, bibirnya terdiam, dan tidak berbicara. Ada apa? Apakah kamu belum menyiapkannya? Davin Ye tiba-tiba mengambil kotak yang dikemas dengan indah dari belakang dan menyerahkannya padanya. Claire Sen melihat kotak itu, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Mengingat kamu mungkin tidak mempersiapkannya, jadi aku memilih satu untukmu, tidak tahu apakah kamu menyukainya atau tidak. Tanpa menunggu jawabannya, Davin Ye meletakkan kotak itu di tangannya, cobalah nanti, lihat apakah cocok. Claire Sen memegang kotak itu dengan bingung. Hari ini sebenarnya hari apa? Mengapa begitu banyak orang memberinya gaun? Kemarin Sally membelikan satu untuknya, kemudian Andri Han mengiriminya pesan, hari ini katanya Siska Su akan mengirimnya gaun. Tiba-tiba, Claire Sen merasa seolah-olah dia adalah seseorang di dunia ini yang tidak kekurangan gaun. Memikirkan hal ini, Claire Sen dengan cepat mengembalikan kotak itu, kakak tertua, tidak perlu. Sally sudah menyiapkannya untukku. Mendengar itu, Davin Ye terkejut untuk sementara waktu, lalu setelah beberapa saat, dia tersenyum. Memangnya kenapa? Kamu bisa mengambilnya, nanti coba saja, pakai saja yang kamu sukai. Hadiahnya sudah diberikan. Bukankah tidak baik jika membiarkan kakak tertua mengambilnya kembali, kan? Dengan mengatakan itu, jika Claire Sen masih ingin mengembalikannya padanya, maka rasanya sangat segan. Jadi Claire Sen harus menerima kotak itu. Terima kasih kakak tertua. Satu keluarga tidak perlu terlalu sopan, lain kali jangan bersembunyi dari kakak tertua lagi. Kakak tertua meminjamkannya untuk ibumu itu tidak memiliki tujuan apa-apa. Hanya saja aku tertekan ketika melihatmu berdiri di jalan dipukul dan dimarahi. Kamu tidak bisa membiarkan kakak tertua, hanya melihat dan tidak membantu, kan? Sepertinya apa yang dia katakan ada benarnya. Claire Sen mengerutkan bibirnya dan mengangguk, terima kasih kakak tertua, karena kemarin telah membantuku. Hanya saja, 300.000 yuan yang kakak tertua pinjamkan kepadaku, aku akan perlahan-lahan mengembalikannya kepada kakak tertua. Bodoh. Kakak tertua tidak terburu-buru menggunakan 300.000 itu, dan bukankah sebelumnya aku sudah mengatakannya? 300.000 itu anggap sebagai hadiah pertemuan. Tidak. Claire Sen dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya dan menolak, kakak tertua, aku pasti akan mengembalikan uang itu, tolong jangan beri aku tekanan lagi. Kamu sudah bilang begitu, aku ingin menolaknya, tapi sepertinya itu tidak bagus. Baiklah kalau begitu, kamu bekerjalah dengan keras mencari uang dan berusaha untuk melunasi 300.000 secepatnya. Hanya saja, 300.000 tidak mudah dicari, jadi saat mencari uang, kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Terima kasih kakak tertua, aku mengerti. Setelah tiba di perusahaan, ketika Claire Sen turun dari mobil Davin Ye, karena hari ini ingin merayakan pesta tahunan, jadi banyak orang yang tidak keluar, dan saat ini masih terlalu awal, jadi di perusahaan tidak begitu banyak orang. Bersambung.